warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya bertemu melalui video ini ya, karena harap dimaklumi karena saat ini masih dalam kondisi pandemi. Ya, kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai apa itu psikologi, apa pentingnya belajar psikologi, intinya dasar-dasar mengenai psikologi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis atau tipe kepribadian manusia. Kepribadian itu apa sih? Kemudian apa pengaruhnya dengan kehidupan manusia? Kepribadian itu merupakan pola unik seseorang dalam proses berpikir, kemudian merasakan dan melakukan tindakan yang cenderung stabil atau memang sudah terdeteksi, memang sudah menjadi ciri khas seseorang. Jadi kepribadian itu sesuatu yang terdapat di dalam diri manusia. Memang sudah ada, tumbuh sejak dia kecil ya, mulai dari terbentuknya karena pengalaman-pengalamannya atau karena adat istiadatnya, ada turunan gen dari darahnya atau dari orang tuanya. Kepribadian itu memang yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, dalam berpikir, dalam berucap dan lain sebagainya. Ya, contohnya misalkan kita sudah lama sekali tidak bertemu dengan teman kecil kita. Nah, pada saat kita ketemu, kita tuh sering banget yang namanya lupa sama nama, tapi selalu ingat sama wajah dan karakter seseorang. Jadi misalkan kita ketemu, siapa ya namanya, lupa ya namanya siapa, tapi kita tuh masih ingat, oh dia ini yang sabar banget orangnya, atau oh dia ini kan yang suka marah-marah dulu tuh ya, yang dikit-dikit emosian orangnya. Nah, itulah yang dinamakan karakter atau kepribadian seseorang. Biasanya manusia itu jauh lebih mudah diingat dari karakternya atau dari kepribadiannya. Nah, minggu lalu saya sempat menyinggung sedikit tentang kepribadian. Jadi kepribadian induk yang biasa saya sebut itu kepribadian induk yang memang sudah umum sekali diketahui oleh seseorang. Jadi ini jenis atau tipe kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Ada 3. Yang pertama introvert, extrovert, dan ambivert. Itu kemarin sudah kita bahas di minggu lalu. Saya akan menyinggung sedikit mengenai ketiga kepribadian ini. Jadi kalau misalkan extrovert berarti kepribadian yang supel, mudah bergaul, mudah banyak teman, mudah menyesuaikan diri di lingkungan baru, banyak bicara, selalu bisa menghidupkan suasana. Nah, itu extrovert, orang-orang extrovert. Kemudian kalau orang-orang introvert berarti kebalikan dari extrovert, orang-orang yang fokus, selalu berpikir mendalam, orang-orang analis ya, orang-orang yang cukup serius, santai, terus biasanya terkenal karena cukup pendiam, nggak terlalu banyak bicara. Karena mereka, orang-orang introvert itu cenderung berpikir dulu sebelum berbicara, gitu ya. Kemudian yang ambivert berarti orang yang bisa menyesuaikan dimanapun dia berada. Misalkan dia lagi bicara dengan seseorang yang tipenya ekstrovert, maka dia akan menyesuaikan diri menjadi introvert, atau sebaliknya ketika dia sedang berbicara dengan orang introvert, maka dia akan menjadi ekstrovert atau orang yang jadi banyak bicara. Jadi kalau misalkan dia ketemu dengan orang yang pendiam, maka orang ambivert ini akan mencoba menghidupkan suasana, memancing suasana dengan banyak bicara. Atau kalau misalkan dia bertemu dengan orang ekstrovert, maka dia akan berkata yang penting-penting aja. Jadi dia memang bisa menyesuaikan diri. Ada lagi tipe kepribadian, jadi ada 4 lagi tipe kepribadian manusia ini, ada 4: melankolis, sanguin, pragmatis, dan koleris. Dari gambarnya sendiri juga kita sudah bisa lihat ya gimana tipe-tipe manusia ini. Misalkan melankolis, wajahnya wajah-wajah sedih gitu, wajah-wajah serius. Jadi memang melankolis itu orang-orang yang memang cenderung serius, cenderung sensitif, tapi dia fokusnya tinggi, orang-orang analis. Kemudian bisa kita lihat lagi orang-orang sanguin ya, yang warna kuning. Jadi orang-orang sanguin ini orang-orang yang rame, yang humoris ya, yang terkenal paling humoris, rame, selalu menghidupkan suasana, kemudian belak-belakan, ceplos-ceplos ya, istilahnya tuh nggak ada dia itu nggak rame gitu kan. Dan kalau koleris kok yang warna merah nih ya, gambarnya kenapa kok kayak marah gitu ya, karena memang orang-orang koleris ini adalah orang-orang yang mudah terpancing emosi, orang-orang yang keras ya. Mereka terkenal cukup keras kepala, nggak mau didebat, maunya selalu memimpin, selalu diunggulkan. Mereka itu sangat pandai dalam manajemen ya. Orang-orang koleris ini cocok banget untuk jadi seorang pemimpin. Nah, warna hijau itu orang-orang pragmatis. Orang-orang pragmatis ini orang-orang yang cinta damai, orang-orang yang biasanya selalu mengalah, orang-orang yang terkenal sabar ya. Tapi dia itu nggak begitu suka dengan tantangan ya.
terkesannya seperti kayak penakut begitu ya. Karena memang orangnya itu cinta damai, nggak suka yang neko-neko, yang biasa-biasa aja gitu ya. Nggak suka yang jadi sorotan, nggak suka jadi orang yang jadi perhatian, itu nggak suka dia. Rekan-rekan bisa lihat ya di sini pengertiannya masing-masing. Jadi perlu saya tekankan lagi bahwa setiap kepribadian, setiap jenis-jenis manusia, setiap tipe kepribadian itu tidak ada yang paling mengungguli satu sama lain. Jadi semuanya itu sama, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi misalkan koleris ya punya kelebihannya dan punya kekurangannya juga. Kemudian plekmatis, sanguin maupun melankolis juga sama. Tidak ada dari masing-masing tipe ini itu yang memang mengungguli, paling unggul dan paling baik, itu tidak. Semuanya itu sama, punya positif dan negatifnya. Sama halnya dengan introvert atau extrovert. Tidak ada yang misalnya, oh extrovert itu lebih baik karena dia punya banyak teman. Oh jangan salah, kadang punya banyak teman itu juga justru membawa banyak masalah. Karena keteledorannya dalam tidak bisa menjaga, tidak bisa mengontrol kalimat-kalimatnya, atau karena mereka itu jarang sekali berpikir dulu baru berbicara. Mereka cenderung berbicara duluan baru berpikir. Nah, maka dari itu sering sekali mereka itu kelahi dengan orang karena mulutnya kurang bisa menyimpan rahasia. Nah, itulah orang-orang ekstrovert atau orang sanguin, biasanya begitu. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang terlalu buruk atau tidak ada yang terlalu baik, semuanya itu sama, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan mereka semua itu saling melengkapi. Bayangkan kalau misalkan di dunia ini hanya ada satu tipe kepribadian manusia, nggak akan rame ya, maksudnya nggak akan berwarna gitu hidup kita. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya, kalau yang pertama itu koleris. Jadi koleris itu orang yang dominan ya. Ya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa koleris ini cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Kalian bisa membayangkan orang koleris ini seperti Bu Tri Risma. Nah itu ya, beliau itu sangat cocok sekali menjadi seorang pemimpin, tapi juga punya jiwa keibuannya, punya jiwa plekmatisnya juga, punya jiwa melankolis juga, punya jiwa sensitif juga ya. Jadi kadang ada campuran ya, tidak melulu misalkan orang koleris itu ya koleris tok gitu, enggak. Ada juga campurannya. Tapi memang ada yang paling dominan. Jadi kalau koleris, orang yang sangat dominan dan orang yang sangat cukup tegas dalam berbicara, nggak suka basa-basi. Kalau A ya A, B ya B ya, ceplos gitu ya. Mereka nggak begitu peduli mau orang itu tersinggung atau marah atau sedih ya, nggak peduli. Koleris ini segala sesuatunya selalu diinginkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak begitu suka dengan didebat. Jadi kalau misalkan dia bilang A ya, dia maunya semua orang itu nurut sama dia. Kalian itu punya atasan atau punya bos yang tipenya itu koleris, terus kalian itu suka bantah, oh selesai sudah hidup kalian ya, langsung di blacklist gitu ya. Dari itu penting sekali kita mempelajari jenis-jenis kepribadian ini supaya kita bisa menyesuaikan bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Jadi tidak sering salah-salah dalam menanggapi maksud dari orang lain gitu ya, nggak salah-salah menghadapi bagaimana sih kita berhadapan dengan orang tersebut begitu. Oke, selanjutnya ya sanguin. Kita bisa lihat, jadi sanguin itu orang yang terbuka, mudah bergaul, supel, banyak teman, apa aja tuh bisa menjadi bahan pembicaraannya dia. Jadi memang ide-ide dalam menghidupkan suasana tuh nggak pernah habis, dia selalu ada aja yang jadi bahan pembicaraannya dia. Makanya hati-hati kalau misalkan kita mau curhat sama orang sanguin ya, bukan tidak bisa dipercaya, tapi memang karena dia hidupnya dari mulut, hidupnya dia itu berbicara, jadi kayaknya gatel kalau nggak bicara. Jadi walaupun dia itu sudah niat dengan tulus nggak akan ngebocorin rahasia kita, tapi kalau misalkan dia udah asik bicara ya udah lupa dia untuk menjaga rahasia, jadi keceplosan deh jadinya. Orang sanguin ini juga suka tampil, suka kayak jadi MC atau jadi sesuatu yang menjadi sorotan. Nah dia itu suka. Sayangnya orang-orang sanguin ini kurang bisa disiplin ya, cenderung dia bergerak sesuai dengan apa yang dia mau. Tidak suka dengan peraturan-peraturan gitu ya, tidak suka. Nah, dia ini biasa orang-orang yang suka melanggar peraturan. Selanjutnya yaitu plekmatis ya. Kalau plekmatis ini orang yang udahlah paling ya biasa-biasa aja gitu ya, cinta damai ya. Kadang juga ada plekmatis yang pemalu banget, sensitif gitu ya. Kemudian pendiam gitu. Kemudian melankolis, ini orang-orang yang terkesan kutu buku biasanya ya. Jadi orang-orang yang serius, sensitif, kemudian pemikir ya, cerdas ya, terkenal cerdas. Orang-orang melankolis ini jenius gitu ya.
melankolis. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tidak ada tipe kepribadian yang mengungguli satu sama lainnya, semuanya itu sama, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat ya kelebihan dan kekurangan dari setiap tipe kepribadian ya. Misalkan sanguin ya, sanguin itu kelebihannya apa? Supel ya, mudah bergaul, kemudian selalu terlihat bahagia, terkesannya tuh ramah karena dia itu mudah menegur orang. Beda dengan orang plekmatis sama melankolis, dia orang plekmatis atau melankolis itu kalau nggak ditegur duluan dia nggak mau negur gitu ya, kalau nggak diajak bicara duluan dia nggak mau ngajak bicara. Makanya orang sanguin itu lebih terkesan ramah dibandingkan dengan orang melankolis atau orang plekmatis. Tapi orang sanguin ini juga ya kekurangannya bisa kita lihat, dia cukup egois juga ya, punya sisi egoisnya, suka membesar-besarkan masalah karena dia suka menyampaikan segala sesuatunya itu dilebih-lebihkan. Jadi misalkan kita tuh ngomong misalkan cuma A, B, C. Nah nanti orang sanguin ini nyampaikan ke orang lain itu bisa lebih panjang lagi, bahannya banyak. Bagaimana dengan yang koleris? Kelebihan orang-orang koleris biasanya orang-orangnya terlihat tegas gitu ya, terus terlihat pemberani ya, seperti pahlawan gitu. Ya memang. Kemudian ya itu kayak mandiri gitu ya, independen, dewasa gitu ya, pekerja keras, dan yang pasti dia sangat cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Negatifnya apa nih kalau koleris? Berarti dia tuh kan kurang sensitif, maksudnya kurang peka dengan perasaan orang lain, makanya lebih terkesan kasar, kejam gitu ya, nggak mau tahu gitu ya, cuek, sarkastis gitu ya, kasar begitu. Kemudian melankolis. Kita lihat melankolis, kelebihan dari melankolis apa? Orangnya cerdas ya, pemikir, kemudian fokusnya itu tinggi, dia perfeksionis, disiplin. Nah makanya orang-orang melankolis itu sangat cocok itu di dunia akuntan yang memang butuh detail ya. Orang-orang melankolis ini orang-orang yang detail, dia sangat teliti sekali, tekun, kemudian analis, berbakat ya, bakatnya juga cukup banyak. Tapi ada keburukannya juga nih melankolis, itu kurang bisa bergaul, kurang bisa berbaur dengan orang lain. Dia nggak begitu nyaman kalau di tempat ramai ya. Mereka lebih suka menyendiri. Jadi kalau mereka menyendiri itu bukan berarti sombong, tapi memang itu dunia area nyamannya dia. Kita tidak bisa memaksakan semua orang itu harus pandai dalam bergaul, pandai dalam menyesuaikan diri dengan orang lain, tidak harus begitu ya, karena memang setiap orang itu sudah punya karakternya masing-masing. Karena dia ini pemikir yang mendalam dan sangat sensitif, jadi kalau misalkan kita melakukan kesalahan pada orang melankolis itu akan sering sekali diungkit-ungkit. Dia nggak begitu mudah melupakan kesalahan orang lain ya, atau bahkan dia tuh pendendam. Nah iya, biasanya dia akan membalaskan rasa sakit sakit hatinya kepada orang lain. Nah, selanjutnya untuk orang plekmatis. Nah ini orang-orang yang cinta damai gitu ya, orang-orang yang flat gitu ya, orang-orang yang memang kelihatannya kalem, kemudian pendiam juga, tapi ya enak juga diajakin bicara. Nah orang-orang yang enak diajakin curhat, nah ini plekmatis. Makanya memang orang-orang plekmatis ini pandai menjaga rahasia ya, kebalikannya dari sanguin tadi ya. Kalau sanguin nggak bisa ya. Tapi kelemahannya di plekmatis ini, mereka itu suka mengalah, akhirnya dia jadi pusing sendiri gitu dengan dirinya, nggak begitu berani mengatakan tidak pada orang lain, kurang tegas gitu ya, kemudian nggak tegaan. Nah itu orang plekmatis tuh, terkesan penakut, kemudian suka cari aman. Nah itu ya, orang-orang plekmatis ini sangat dibutuhkan di dunia psikologis, di dunia konseling, karena mereka itu pandai menjaga rahasia. Kemudian kalau misalkan orang curhat ke dia nggak akan terlalu banyak bicara untuk menandingi orang lain. Jadi kalau misalkan kita nih ya curhat sama sanguin, itu akhirnya kita nggak jadi curhat, karena yang si sanguin jauh lebih banyak ngomong daripada kita yang mau curhat. Kita baru mau cerita, nanti dia ikut cerita juga gitu ya, akhirnya ya sama-sama curhat, jadinya nggak jadi selesai gitu masalahnya. Beda kalau misalkan kita curhat atau mau mencari solusi dengan orang plekmatis. Nah, orang plekmatis ini adalah pendengar yang baik. Makanya orang-orang konsultan, psikolog, orang-orang konselor itu bagusnya adalah orang-orang plekmatis, orang-orang introvert plekmatis itu bagus. Nah, yang sebagainya nanti bisa rekan-rekan baca, karena ini materinya sudah saya share juga ya, PowerPoint-nya di Google Classroom. Karena ini sudah saya terangkan tadi sebelumnya, ini hanya secara teoritis
Jadi saya rangkum semuanya. Jadi ini belajar tentang 4 tipe kepribadian. Jadi ada sanguin, koleris, melankolis, dan flegmatis. Jadi secara simpelnya, sanguin itu mudah bergaul, kemudian orangnya antusias atau selalu bersemangat. Kemudian negatifnya adalah mereka itu terkesan seperti selalu kekanak-kanakan gitu ya, labil, kemudian mudah emosi. Selanjutnya di koleris, orang-orang yang optimis, memiliki jiwa pemimpin, keras kepala, tegas, tapi juga ceroboh ya. Selanjutnya yaitu flegmatis. Orang-orang flegmatis biasanya teratur, kemudian cinta damai, suka mengalah, kurang tegas ya. Saya rasa kalau misalkan egois itu memang selalu ada di setiap sisi manusia gitu ya. Setiap tipe kepribadian manusia itu selalu punya egois masing-masing. Jadi tinggal bagaimana lagi seseorang itu memupuk sisi spiritualnya. Semakin tinggi sisi spiritual seseorang itu sifat egoisnya itu akan semakin tipis gitu. Dan bisa kita lihat melankolis, simpelnya itu ya orang-orang yang sensitif, kemudian cerdas, teliti, detail. Sayangnya memang orang-orang yang antisosial, maksudnya memang kurang suka di keramaian, kurang suka bergaul gitu ya. Dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri. It's okay, itu tidak masalah. Jadi tinggal kita bagaimana memahami dan mengerti bahwa setiap manusia itu punya karakternya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan setiap orang itu harus sama dengan kita. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menambah ilmu dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.